Kadang dalam hidup kita memilih untuk diam, bukan karena kita tidak mampu berbicara, tapi karena kita sedang belajar memahami. Kita pernah berada di situasi di mana kata-kata terasa begitu sia-sia, di mana suara kita seperti tenggelam di tengah keramaian yang tidak benar-benar mau mendengar. Dan di saat itu, dia menjadi satu-satunya ruang di mana hati bisa bernapas. Tapi, sayangnya dunia sering salah paham. Banyak orang menganggap diam sebagai kelemahan. Mereka pikir orang yang diam adalah orang yang takut, orang yang diam adalah orang yang tidak mengerti, orang yang diam adalah orang yang bisa diremehkan. Namun, apa benar begitu? Hari ini, kita akan berjalan perlahan, bersama-sama, menelusuri makna diam yang sesungguhnya. Kita akan belajar bagaimana membuat diammu bukan lagi dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebagai kekuatan, yang membuat orang lain justru berhenti dan memperhatikan. Kekuatan yang membuatmu disegani, tanpa harus berteriak. Bayangkan ini, ada seseorang di kantormu, tenang, pendiam, tidak banyak bicara. Banyak yang menilai, dia kurang ambisius, kurang tegas, bahkan kurang berbakat. Tapi diam-diam, dialah yang paling bisa diandalkan. Setiap tugas ia kerjakan sampai tuntas. Setiap masalah ia selesaikan tanpa banyak keluhan. Setiap proyek ia selesaikan tanpa banyak drama. Dia tidak banyak bicara, tapi hasil kerjanya berbicara untuknya. Dan perlahan, semua orang mulai sadar kalau diamnya bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan. Diam itu bukan tentang kehilangan suara. Diam itu tentang memilih di mana suara kita benar-benar layak keluar. Ada masa ketika dia menyelamatkan kita dari konflik yang tidak perlu. Ada masa ketika dia membuat kita lebih bijak menilai situasi. Ada masa ketika diam justru menjadi keputusan paling berani yang bisa kita ambil. Tapi bagaimana caranya agar diam yang kita lakukan tidak disalahartikan? Bagaimana agar diam kita tidak membuat orang lain meremehkan, tetapi justru membuat kita terlihat lebih kuat? Mari kita mulai dari sini. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali bereaksi terlalu cepat. Kita marah ketika dikritik, kita tersinggung ketika dibandingkan, kita merasa perlu membalas setiap komentar yang menyakitkan. Kita ingin membela diri, kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak lemah. Tapi sesungguhnya, kekuatan bukan terletak pada seberapa lantang kita berbicara, melainkan pada seberapa pandai kita memilih kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Diam adalah kekuatan ketika ia digunakan untuk menahan diri. Diam adalah kekuatan ketika ia digunakan untuk memahami sebelum menanggapi. Diam adalah kekuatan ketika ia menjadi gerbang menuju tindakan nyata. Pernahkah kamu memperhatikan orang-orang besar, atau para pemimpin besar? Mereka tidak tergesa-gesa. Mereka tidak membiarkan emosinya memimpin keputusan. Mereka mengamati dulu, mendengar dulu, meresapi dulu, baru kemudian berbicara. Dan ketika mereka berbicara, setiap kata yang keluar terasa mengena. Padahal jumlah katanya tidak banyak. Tapi mengapa bisa begitu kuat? Karena mereka telah menguat di dalam diam. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang murid datang kepada gurunya, mengeluh bahwa ia sering diremehkan, karena sifatnya yang pendiam. "Mengapa saya selalu dianggap tidak bisa apa-apa?" tanyanya. Sang guru tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengambil secangkir air, lalu menuangkannya perlahan ke dalam gelas. Ketika air hampir penuh, gurunya berhenti, lalu memandangi murid itu sambil tersenyum. "Saat kau diam," kata sang guru, "sesungguhnya kau sedang mengisi dirimu." Dan orang yang sedang mengisi diri, tidak akan berteriak. Mereka tenang, mereka sabar. Karena mereka tahu, ketika waktunya tiba, mereka akan mengalir dengan sendirinya. Itulah kekuatan diam. Diam adalah proses mengisi diri, mengisi wawasan, pengalaman, ketenangan, dan kebijaksanaan. Dan percayalah, orang yang terus mengisi dirinya tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Waktu yang akan membuktikan, hasil yang akan berbicara, dan sikap yang akan terlihat. Namun, diam yang menjadi kekuatan tidak sama dengan diam yang pasrah. Banyak orang salah memahaminya. Diam yang menjadi kekuatan adalah diam yang aktif, diam yang memerhati, diam yang menghitung langkah, diam yang siap bergerak ketika saatnya tiba. Bukan diam yang menyerah, bukan diam yang takut, bukan diam yang bersembunyi. Ketika kamu diam tapi tetap bekerja, tetap berkembang, tetap belajar, dan tetap melangkah, kamu sedang menyiapkan dirimu menjadi versi paling kuat dari dirimu sendiri.
Dan orang lain akan mulai merasakan itu. Mereka tidak lagi melihat diam sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai tanda kedalaman. Kebisingan selalu datang dari dalam ruangan yang kosong, sementara ketenangan selalu datang dari ruangan yang penuh. Begitu pula manusia. Semakin dalam seseorang, semakin sedikit ia merasa perlu bersuara. Namun, orang yang menggunakan diam sebagai kekuatan, punya satu hal yang sangat penting, kejelasan diri. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu apa yang ia perjuangkan. Dia tahu apa yang ia cari. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Karena ia sudah membuktikan segala sesuatunya kepada dirinya sendiri. Bayangkan suatu hari kamu berada dalam sebuah pertemuan besar. Semua orang berbicara saling tumpang tindih. Semua ingin menjadi yang paling benar. Semua ingin pendapatnya didengar. Situasi itu panas, kacau, dan penuh ego. Tapi di tengah itu semua, kamu memilih diam. Kamu mengamati, kamu tidak terbawa arus emosi. Kamu menunggu momen yang tepat. Dan ketika kamu berbicara, satu kalimatmu membuat ruangan itu diam. Itu bukan keajaiban. Itu buah dari diam yang terarah, diam yang diisi, diam yang dipupuk. Dan siapapun bisa mencapainya, termasuk kamu. Tapi bagaimana caranya agar diammu tidak dianggap lemah, tetapi justru menjadi kekuatan? Pertama, bangun kualitas dalam dirimu. Orang yang kuat dalam diam adalah orang yang kualitasnya terlihat dari tindakan, bukan omongan. Ia bekerja dengan konsisten, ia menjaga integritasnya, ia menepati janji, bahkan dalam hal-hal kecil. Dan perlahan, orang lain akan menyadari bahwa ia bukan sekadar pendiam. Ia dapat diandalkan, ia kuat, dan ia kokoh. Kedua, jaga fokusmu. Orang yang diam dan kuat tidak sibuk mengomentari hidup orang lain. Ia terlalu sibuk memperbaiki dirinya. Ia tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak penting. Dan orang semacam ini, pada akhirnya akan bersinar tanpa perlu berteriak. Ketiga, pilih kata-katamu. Ketika akhirnya kamu berbicara, biarkan kata-katamu singkat tapi jelas. Sedikit tapi bermakna. Diam yang kuat adalah diam yang menjadikan suara kita lebih bernilai. Keempat, kendalikan emosimu. Diam adalah bentuk lain penguasaan diri. Ketika kamu mampu diam saat marah, saat tersinggung, atau saat diremehkan, kamu sebenarnya telah memenangkan pertempuran terbesar, melawan dirimu sendiri. Kelima, biarkan tindakanmu berbicara untukmu. Orang boleh meremehkanmu, boleh salah paham padamu, boleh menilaimu rendah, tapi percayalah, tidak ada satupun dari itu yang bisa bertahan ketika kamu memberikan bukti nyata. Karena pada akhirnya, diam bukanlah tentang menjadi kecil. Diam adalah tentang menjadi kuat dalam senyap. Sampai suatu hari, semua orang menyadari bahwa kamu bukan diam karena lemah, tapi diam karena kamu tahu kapan waktunya bangkit. Ketika kamu memanfaatkan diam dengan benar, kamu bukan hanya akan disegani. Kamu akan menjadi seseorang yang keberadaannya diakui, bahkan tanpa banyak suara. Dan ingatlah, air yang paling tenang sering menjadi yang paling dalam. Dan manusia yang paling tenang adalah manusia yang paling kokoh jiwanya. Jika video ini memberi sedikit ketenangan, sedikit kekuatan, atau sedikit dorongan baru dalam hidupmu, saya bersyukur bisa menemani perjalananmu hari ini. Kalau kamu ingin mendukung channel ini agar terus hidup dan terus bisa menemani hari-harimu, kamu bisa tekan tombol subscribe, like, atau share. Tetapi itu hanya kalau kamu merasa video ini layak dibagikan. Tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan semoga hatimu semakin kuat, bahkan dalam diam.